ini kalau ini pemisahan metode yang hidrogen di eksternal. Ini namanya disebut sebagai reaktor solar thermal. Seperti ini gambarannya. Terus bisa juga menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk memecahkan air menjadi elemen-elemen hidrogen dan oksigen. Terus metodenya menggunakan sejumlah besar cermin akan memusatkan cahaya matahari ke suatu titik di atas menara pusat sehingga suhu naik menjadi 1350 derajat Celcius. Tapi memang ini nggak mudah karena menggunakan sejumlah cermin untuk bisa menghasilkan satu suhu tinggi yang 1350 derajat Celcius. Nah, energi tersebut dikirim ke tabung reaktor yang mengandung oksida logam. Dan jika dipanaskan akan melepaskan atom-atom oksigen. Nah, ini akan menyebabkan unsur mencari atom-atom oksigen baru. Karena ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Ketika uap yang dihasilkan dari air mendidih dalam tabung reaktor terus ditambahkan, molekul-molekul oksigen akan menempel pada oksida logam. Terus membebaskan molekul-molekul hidrogen yang berkumpul menjadi gas. Nah, gas ini baru dipakai. Nah, ini contoh-contoh hidrogen fuel cell. Apa hidrogen fuel cell? Nah, ini alat yang pernah dibuat ini steam hydrogen heater oleh luar tentunya ya. Nah, ini juga konsep-konsep bagaimana pemecahan untuk bisa mendapatkan hasil gas hidrogen. Ini hidrogen diteruskan melalui flow, anode, dan slide ke fuel cell. Terus oksigennya, ini alurnya. Dari masukan proses ini akan mengeluarkan listrik. Jadi plus dan minus. Nah, alurnya seperti ini. Nah, ini ada oksigen ini dari hidrogen. Dan oksigen menghasilkan juga suatu pembebanan plus dan minus. Plus, minus, dikasih beban dia akan mengeluarkan. Nah, ini dari reduction di katode itu menghasilkan suatu tegangannya 0,68 volt. Sebenarnya cukup menarik untuk dikembangkan. Tapi memang masih perlu penelitian yang lebih lanjut, yang lebih tinggi. Dan ini berkaitan dengan prosesnya. Prosesnya yang cukup berat, terutama dengan peralatan dan biaya. Nah, ini penggunaannya bisa digunakan pada berbagai macam. Kalau sudah berhasil, bisa digunakan sebagai peralatan-peralatan. Bahkan alat-alat kendali antariksa pun menggunakan. Indonesia sepertinya saya belum menemui ya. Nah, ini misalkan penggunaannya pada mobil, terus juga pada resonator. Ikatan molekul H2O bisa dipecah menjadi efek agitasi. Jadi dapat dengan menggetarkan air secara elektromagnetik maupun secara akustik. Frekuensi resonansinya sekitar 42,7 kHz sampai dengan 2,4 GHz. Rangkaian resonator bisa dibuat dengan memperkuat sinyal ini 42,7
KHS sehingga harus tertentu dengan memecahkan H2O menjadi gas hidrogen. Resonator. Jadi contohnya Stanley Meyer. Di sini ada ini bentuk tegangan intensifier circuit rangkaiannya. Di mana di sini ada switching diode, step up pulsasi ini trafo pulsa ya. Terus diperkuat dengan resonance charging ini, cok itu lirikan untuk menaikkan tegangan fungsinya gitu. Cok itu untuk menaikkan tegangan. Kalau di dalam elektronika disebut suka dibilang oker di elektronika. Mungkin kalau saya kurang tahu kalau di Haruscode elektronikanya diajarkan secara matang apa tidak. Nah ini wafer armnya ini sebagai resonance charging. Jadi resonansi charging sama double mengeluarkan tegangan positif, mengeluarkan tegangan negatif. Nah, ini liquid resonance kapasitornya laser LED water. Ini yang namanya resonance charging. Ini saya juga belum begitu paham sekali ini elektronika sebenarnya. Ahli bidang elektronika bisa dimanfaatkan di elektronik. Nah ini rangkaian-rangkaiannya bisa digunakan oleh mahasiswa untuk uji coba. Itu ada komponen-komponennya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Di resonator frekuensi ini HHO-nya bisa digunakan sebagai sumber tenaga, sumber daya listrik pada elektronik. Ini resonator juga di sini sebagai beban malah. Banyak digunakan pada alat-alat elektronik kendali di berbagai peralatan kendali elektronik. Jadi ada juga di seperti ini water air. Ini elektrolisis dengan berbagai peralatannya seperti ada pulsa generator, transformator, elektromagnetik di sini terjadi. Seletom, kemanitan tinggi sehingga di sini bisa menggetarkan air berubah jadi hidrogen dan oksigen yang dikeluarkan. Air isi magnet kuat. Berbagai teori Mayer itu adalah permasalahan fuel cell.